Atau jangan teriak lebih jadi Kebocoran suara Dasko ini sebenarnya tanda bahwa apa yang kita khawatirkan benar adanya. Kecurigaan kita terhadap kubu Bapak Prabowo sepertinya sudah mulai terkuak karena tanpa disadari Allah membuka semuanya bahwa isi hati mereka sebenarnya tidak menyukai Mas Gibran, tidak menyukai Pak Jokowi. Mereka hanya memanfaatkan nama besar Pak Jokowi untuk mendudukkan Bapak Prabowo sebagai presiden. Setelah itu mereka akan mengatur Bapak Prabowo sesuka-suka mereka. Ini sebenarnya kekhawatiran yang ada di dalam pikiran saya sejak lama. Tapi karena saya percaya kepada Bapak Jokowi, maka saya ikut perintah beliau untuk mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, hitung-hitung Mas Gibran biar belajar banyak tentang perpolitikan di tanah air. Agar Mas Gibran mengetahui bahwa di dalam dunia perpolitikan tidak ada kawan yang benar-benar setia. Tidak ada musuh abadi. Kawan bisa menjadi lawan. Lawan bisa menjadi kawan. Sebenarnya ini pelajaran berharga buat kita semua di dalam dunia perpolitikan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa tidak ada orang yang setia kepada kita. Inilah dunia, sebenarnya kita ini hidup sendiri-sendiri. Masing-masing. Kita punya hak untuk memilih siapa yang bisa kita bela, siapa yang kita tinggalkan, kita abaikan. Kita punya pilihan sendiri sebenarnya. Tetapi memang banyak di antara kita terpengaruh oleh orang lain untuk memilih orang yang kita tidak tahu persis jeroannya seperti apa. Dan kecurigaan-kecurigaan itu datang ketika di tahun-tahun pertama terjadi beberapa hal yang membuat saya semakin yakin bahwa Mas Wapres akan ditinggalkan. Dunia perpolitikan ini memang kejam, teman-teman. Apalagi di negara kita sendiri. Kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kuping kita mendengarkan sendiri, jelas, tegas, bahwa Bapak Dasko memang tidak menyukai Pak Jokowi. Beliau ini sedang menjalin hubungan baik dengan semua parpol untuk meninggalkan Pak Jokowi. Mereka mungkin ketakutan dengan eksistensi Pak Jokowi di dunia perpolitik. Sehingga mereka juga khawatir Pak Prabowo akan dikalahkan kembali seperti tahun 2014 dan 2019. Kan nggak lucu kalau Mas Gibran yang masih anak kemarin sore bisa mengalahkan Pak Prabowo. Makanya jauh-jauh hari mereka kasak-kusuk di belakang supaya pendukung Bapak Prabowo diehard meninggalkan Mas Gibran. Saya juga sering mendengarkan pendukung Bapak Prabowo di live-live TikTok, di postingan-postingan mereka, mentertawakan Mas Gibran, meremehkan Mas Gibran, menghina Mas Gibran, bahkan mencerca Bapak Jokowi. Seolah-olah mereka lupa bahwa Bapak Prabowo bisa menjadi presiden karena bantuan dari Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Saya tidak suka kondisi seperti ini saya tidak suka. Tetapi kita semua diperlihatkan fakta nyata bahwa dari kubu Bapak Prabowo sendiri terang-terangan tidak menyukai Bapak Jokowi. Tidak menyukai Bapak Prabowo selalu membawa-bawa Bapak Jokowi dalam setiap pidatonya. Mereka nggak suka Bapak Prabowo berteriak hidup Jokowi nggak suka. Mereka maunya Bapak Prabowo sendiri. Mereka maunya Bapak Prabowo dan Pak Jokowi terpisah. Tidak boleh ada ketergantungan. Sebenarnya ini bukan soal ketergantungan, tapi ini adalah kerjasama yang sedang dipertontonkan kepada kita bahwa ternyata dunia politik itu juga bisa terlihat cantik, manis, anggun, seperti yang diperlihatkan oleh Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Tetapi pendukung-pendukung Bapak Prabowo ini memang kurang ajar. Nampak sekali mereka ini tidak suka dengan Bapak Jokowi, karena dianggap Bapak Prabowo itu tidak ada harga dirinya. Selalu memuji-muji Pak Jokowi, mereka tidak suka. Bahkan mereka sedang menjalin hubungan baik dengan FPI, HTI, PDIP, orang-orang yang membenci Pak Jokowi. Tapi sudahlah, kita harus bersiap-siap dari sekarang. Ini sebenarnya kode alam yang sedang disinyalkan di langit, disaksikan oleh semua orang bahwa kita sebagai pendukung Bapak Jokowi dan Mas Gibran harus bersiap-siap dari sekarang untuk semakin mempersolid kekuatan Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Jangan lengah. Karena setiap saat Mas Gibran bisa ditusuk dari belakang oleh mereka yang tidak menyukai keberadaan Mas Gibran dari pihak Bapak Prabowo. Saya pribadi percaya kepada Bapak Prabowo bahwa Bapak Prabowo adalah orang yang tidak akan pernah melupakan jasa orang lain. Tetapi saya tidak percaya dengan orang kiri kanannya Bapak Prabowo, pembisik-pembisik beliau, saya tidak percaya. Dan rasa tidak percaya saya ini semakin besar sehingga menambah semangat saya untuk menitipkan ajakan kepada semua pendukung Bapak Jokowi dari Sabang sampai Merauke, juga pendukung Bapak Jokowi di luar Indonesia, yang ada di luar negeri.
untuk mengalihkan pandangan mata dari orang-orang yang mendukung Bapak Prabowo. Kalian fokuskan, dukung Mas Gibran. Kita jaga bersama Mas Gibran. Kita jaga Bapak Jokowi. Abaikan teriakan-teriakan sinis dari pendukung Bapak Prabowo yang berusaha memisahkan Bapak Prabowo dengan Bapak Jokowi. Karena saya yakin juga sih, nanti tahun 2029 Bapak Prabowo juga akan punya keputusan yang membuat orang-orang di samping kirinya terpaksa mengikuti arahan beliau. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Atau jangan teriak habis Jokowi. Kalau mendengar bisik-bisik Dasko kepada Mbak Puan, sepertinya Dasko ini ingin meyakinkan pada PDIP bahwa Gerindra ini lebih suka bergandengan tangan dengan PDIP. Dasko ingin menjelaskan kepada Mbak Puan bahwa Gerindra lebih percaya pada PDIP daripada Bapak Jokowi. Karena Dasko melihat PDIP-nya. Kenapa Dasko melihat PDIP-nya? Karena PDIP dianggap punya banyak suara untuk mendukung Bapak Prabowo. Dasko ini sedang membuat sebuah manuver hubungan supaya nanti ke depannya Bapak Prabowo didukung oleh PDIP. Karena kalau didukung oleh PDIP pasti menang. PKS sudah mendukung Pak Prabowo, PDIP mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi ditinggalkan, Mas Gibran ditinggalkan. Pak Jokowi dengan PSI sudah pasti tidak bisa mengalahkan kekuatan Gerindra dan PDIP. Ini yang sedang dilakukan oleh Dasko. Kalau Bapak Prabowo masih sama seperti kemarin di tahun 2024, memiliki komitmen, saya tidak akan frontal melawan Bapak Prabowo. Tetapi kalau melihat kekuatan Bapak Jokowi sampai ke akar rumput, saya tidak takut untuk melawan Bapak Prabowo nanti di 2029. Sekalipun Mas Gibran nanti kalah di 2029, saya tidak peduli. Yang penting saya tetap bergerak, berjuang untuk membuktikan kepada Dasko dan orang-orangnya Dasko bahwa pendukung Mas Gibran, pendukung Pak Jokowi juga banyak dan tidak bisa diremehkan. Memang belakangan ini kan banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memisahkan Bapak Prabowo dan Pak Jokowi dengan narasi-narasi penggiringan opini bahwa Bapak Jokowi ini sengaja merangkul Bapak Prabowo supaya Bapak Prabowo terikat dan punya hutang budi kepada Bapak Jokowi. Seperti yang dinyatakan oleh aki-aki satu ini. Dia merasa Jokowi itu memberi dia kehormatan setelah dia dikalahkan. Padahal sebenarnya dia itu dihinakan oleh Jokowi dalam dua kali kompetisi. Ya, tapi ketika dia diambil menjadi menteri, dia merasa terhapuslah semua kejahatan Jokowi itu di hati dan pikiran dia kan. Begitu. Lalu dia menjadi abdi Jokowi dan didoktrin mungkin oleh Jokowi atau dimanjakan oleh Jokowi, dijamin lagi bisa terpilih presiden walaupun waktu itu ancamannya sangat besar. Jangan lupa situasi politik waktu itu Anies berada di atas angin. Ya, hampir semua survei mengatakan Anies yang tertinggi. Maksudlah Jokowi dengan segala kelicikannya itu kan menanam anaknya sebagai wakilnya Prabowo, ya, dan bekerja untuk memenangkan itu. Itu pun secara moral harus dipahami. Jokowi bekerja, bertindak, curang dan segala macam itu untuk memenangkan, bukan untuk Prabowo, itu kan untuk anaknya. Ya. Tapi Prabowo terbawa. Nah, boleh jadi narasi-narasi penggiringan-penggiringan opini seperti ini mempengaruhi pikiran dari Bapak Dasko dan orang-orang yang mendukung Bapak Prabowo. Ya kita sih untuk saat ini berusaha untuk berpikiran positif saja gitu, bahwa mereka terpengaruh. Tetapi ketika melihat video ketika Dasko bilang asal jangan hidup Jokowi, nah itu saya mulai meragukan Dasko dan saya semakin curiga kepada Dasko bahwa memang dia ini tidak. Omongan dia tahun lalu yang katanya Bapak Prabowo meminta 5 kali kepada Pak Jokowi untuk Mas Gibran menjadi wapres, itu saya pikir hanya gimmick ya, supaya kita pendukung Bapak Jokowi, pendukung Mas Gibran menyukai dia ya. Ternyata musang berbulu domba dia. Sekalipun mereka meninggalkan Mas Gibran, meninggalkan Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi, pendukung Mas Gibran masih sangat banyak. Walaupun nanti pada akhirnya kami ditinggalkan dan kalah, tidak masalah. Perjuangan ini bukan untuk kalah atau menang. Perjuangan ini adalah harga diri. Terima kasih. Di tanah pertiwi, dua nama besar pernah bersaing, pernah beradu gagasan.
Dari panggung debat, adu argumen digelar. Kini bersatu jaga bangsa maju terdepan. Jokowi Prabowo, Dwi Tunggal Harapan. Satu visi misi, bangun masa depan. Hapus perbedaan, satukan cita-cita. Untuk Indonesia emas nan jaya. Kini bersanding dua bapak bangsa, bukan lawan lagi tapi saudara. Sinergi terjalin untuk masa depan. Bangun negeri bapak impian. Jokowi Prabowo, Dwi Tunggal Harapan. Satu visi misi, bangun masa depan. Hapus perbedaan, satukan cita-cita. Untuk Indonesia emas nan jaya. Rakyat melihat dengan mata kepala, kerja nyata bukan cuma kata. Bahu membahu hadapi tantangan, masa depan cerah di genggaman. Jokowi Prabowo, Dwi Tunggal Harapan. Satu visi misi, bangun masa depan. Hapus perbedaan, satukan cita-cita. Untuk Indonesia emas nan jaya. Dari Sabang sampai Merauke, bersatu padu. Jokowi Prabowo tak bisa dipisahkan, kekuatannya tak terkalahkan. Indonesia menyala, wibawanya mendunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.